Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, kembali lagi di video aku yang gaje banget. Ya, isinya adalah tugas semua, karena memang gak ada niatan untuk membuat YouTube ya. Oke, tugas kali ini aku mau membuat podcast dakwah agama, tentu saja agama Islam ya. Oke, judul dari podcast saya, Allah tahu kapan kita bahagia. Ini aku banyak terinspirasi dari Wirda Mansur, dari Ustadz Hanan Ataki, dari siapa lagi ya. Udah kayaknya aku sering dengerin dakwah-dakwah dari beliau-beliau karena memang menginspirasi dan membuka mata kita banget gitu. Nah, Allah tahu kapan kita bahagia nih. Aduh, merinding banget sih aku kalau membahas tentang bahagia tuh. Kayak membahas tentang bahagia tuh membuat kita ikut bahagia gitu. Buat aku sih ikut bahagia ya, nggak tahu kalau dengan teman-teman semua gitu. By the way, bahagia itu merupakan salah satu nikmat yang Allah kasih yang paling aku syukuri dalam hidup aku. Karena kalau kita bahagia tuh kita semua mengerjakan hal-hal baik, hal-hal di rumah, hal-hal sekolah, mengerjakan tugas, semua tuh terasa ringan gitu, kayak gampang ngerjainnya, terus kayak enjoy gitu. Itu adalah salah satu nikmat yang aku syukuri banget. Terima kasih ya Allah telah membuat aku bahagia. Nah, selain bahagia nih, banyak banget kan nikmat Allah yang dikasih kepada kita. Nah, ini salah satunya juga nih, selain bahagia nih, yang aku sangat-sangat syukuri. Apa itu? Allah itu selalu menghindarkan kita dari kerugian. Nah, mungkin kita sadar atau enggaknya nggak tahu ya. Kalau aku sih secara nggak sadar, kayak iya, ya Allah ternyata aku dihindarkan dari kerugian ini, aku dihindarkan dari kerugian itu. Kayak aku nggak sadar, aku baru sadar tuh setelah mendengarkan podcastnya, bukan dakwahnya Ustadz Hanan Ataki gitu. Kayak oh iya ya, ya Allah kok bisa aku sampai nggak bisa kayak mensyukuri nikmat itu gitu. Kayak aku baru-baru ini terbuka gitu. Kenapa baru-baru sekarang ya, emang penyesalan selalu datang terakhir gitu kan. Oke, lanjut. Nah, Allah selalu menghindarkan kita pada kerugian baik fisik ataupun hati. Nah, untuk menghindarkan dari kerugian fisik itu apa ya? Contohnya adalah kalau kita sedang bersepeda nih, kita lagi naik sepeda terus ada kerikil atau polisi tidur, terus kita hampir nih, belum jatuh beneran nih. Itu berarti Allah sedang menghindarkan kita dari kerugian fisik. Kita nggak lecet, berarti kita itu terhindarkan dari, iya kan, fisik kita kan nggak rusak berarti kan ya gitu. Jadi Allah sudah menghindarkan kita dari kerugian fisik. Kalau kerugian hati apa ya kira-kira ya? Mungkin Allah menghindarkan kita dari zina. Kayak aku nih sering gitu, kayak halu, aku pengen pacaran gitu, tapi kok itu dosa, itu zina gitu. Kayak nggak jadilah, nggak jadi pengen pacaran gitu, pengen jomblo aja gitu sampai nikah, sampai ada yang ngelamar gitu. Siapa tahu kan dilamar sama cogan-cogan gebus gitu kan, siapa tahu bisa jadi loh. Amin ya Allah. Nggak ya Allah, ya nggak apa-apa ya Allah. Oke, bercanda doang. Aduh, gugup aku. Oke, lanjut. Kita tuh nggak mungkin banget ya untuk menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan. Nggak akan mungkin kan. Kayak ya kali sorry. Aduh, nggak bisa nih tangan kalau nggak pegang sesuatu. Maaf ya. Kita tuh nggak bisa ngitung pakai kalkulator, pakai rumus matematika, fisika, biologi, kimia. Hitung-hitungan farmasi pun nggak akan bisa menghitung jumlah nikmat Allah. Hitung-hitungan anak tata boga, hitung-hitungan anak ahli gizi, ilmuwan,
bahkan presiden ataupun pedagang gak akan mungkin untuk menghitung jumlah nikmat Allah yang diberikan untuk kita semua. Nah terus nih, selain itu kan banyak banget tuh, selain dua itu tadi yang aku sebutkan, kayak nikmat bahagia, nikmat Allah yang menghindarkan kita dari kerugian, masih banyak banget kan. Nah selain itu tuh Allah tuh sering banget kan ngasih kita cobaan, ngasih kita ujian gitu. Ya semua tahu ujian dari Allah tuh nggak mungkin memberatkan, nggak mungkin kayak tugas sekolah gitu yang memberatkan. Ya nggak sih, atau aku aja yang merasa tugas sekolah memberatkan ya? Nggak semua tugas sekolah memberatkan gitu. Karena kenapa ujian dari Allah itu nggak memberatkan? Karena Allah itu nggak mungkin ngasih cobaan di luar dari yang kita bisa gitu. Nggak, kalau kita nggak bisa melampaui itu, Allah nggak bakal ngasih cobaan yang lebih dari itu. Ngerti nggak sih? Kayak Allah itu sangat peka gitu, lebih peka dari pacar kalian gitu. Aku semakin cinta kepada Allah dan Rasulullah. Oke. Allah selalu memberi kita ujian ya. Benar kok. Tapi Allah tidak pernah ngasih ujian yang berat kepada kita. Benar kok. Benar kata Ustadz Hanan Attaqi, benar. Ini yang aku kutip dari Ustadz Hanan Attaqi kayak gini. Beliau pernah bilang, Allah pernah bersabda, kulla yaumin huwa fi sya'n, dalam surat Ar-Rahman kalau nggak salah. Kalian cari aja sendiri ya ayatnya ya, aku lupa. Oke, maaf. Terus itu artinya adalah Allah selalu menyelamatkan hamba-hambanya di dunia setiap harinya. Bayangin deh, kalian diselamatin Allah setiap hari. Setiap hari itu everyday 24 jam kalian diselamatin Allah. Subhanallah. Masya Allah. Kayak aduh, kita harus bersyukur sih. Kita harus banget bersyukur. Kita bisa bangun pagi ini, kita bisa makan, minum, jalan, semuanya banyak banget. Kemudian nih, banyak banget teman-teman aku di WA sering curhat, kok si A bisa bahagia ya, padahal kayaknya dia ada masalah deh sama keluarganya. Kok covernya bisa bahagia, kelihatan bahagia banget gitu. Ya itu covernya, kamu nggak tahu dalam hatinya gimana, karena memang ya manusia itu berbeda-beda kan ya. Kenapa kita jadi bahas itu ya? Karena memang ya kita harus bersyukur, karena kita juga berhak bahagia gitu. Kayak mereka, si A juga berhak bahagia, semua berhak bahagia, dan Allah pasti akan memberi kebahagiaan itu. Percaya deh, Allah pasti akan memberi bahagia itu, tinggal tunggu waktunya aja. Kalau belum waktunya ya perbaiki diri, mungkin bersyukur, mungkin kamu kurang bersyukur dengan nikmat yang Allah kasih. Terus kamu kurang kecewa mungkin deh, kamu belum diputusin pacarmu mungkin. Nah, itu bisa jadi faktor loh. Oke, bercanda doang ya. Kalau mau putus ya udah nggak apa-apa, putus aja. Astagfirullahaladzim. Terus nih ya, aku mau cerita. Tadi habis maghrib, hari ini habis maghrib, aku ngaji sama guru ngaji aku, baca surat Ar-Rahman. Nah, ada ayat gini kalian pasti tahu semua lah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan. Ada di surat Ar-Rahman juga. Kayak nikmat Tuhanku yang manakah yang engkau nikmat Tuhanku yang mana yang aku dustakan. Itu nggak bisa terpungkiri. Aku menikmati semua nikmat yang Allah kasih ya. Iya gitu. Kayak nikmat Allah tuh nikmat banget gak sih? Ya menurut aku aja. Ya pasti menurut teman-teman semua itu juga itu sih. Itu juga itu. Nikmat Allah juga nikmat sih ya. Oke. Terus nih, dari ceramahnya, dakwahnya Ustadz Hanan Attaqi, aku juga mengambil kesimpulan nih. Ini nih, nikmat Allah tuh memang gak bisa dihitung dengan logika.
tapi bisa dihitung dengan logika iman. Kok bisa logika iman? Ya kita percaya kalau Allah itu selalu memberi kita nikmat yang banyak. Dan iya pokoknya selalu gitu, Allah selalu memberi nikmat kita gitu. Ya gitu, kita harus percaya bahwa Allah tuh selalu memberi kita nikmat bahagia, nikmat bisa berjalan, bisa minum, bisa makan, bisa ngomong, bisa bernafas, bisa bangun tidur gitu. Pokoknya gitulah. Oke, terus kan Allah juga tahu kan kapan kita bahagia, dengan siapa kita bahagia. Bisa aja nih ya yang kita lihat sekarang nih, kita lagi bahagia bersama si A, kita pacaran misal. Enggak, kita pacaran misal, kamu aja yang pacaran ya, aku enggak. Ini pacaran sama si A, aduh aku bahagia banget nih sama si A, aduh gimana ya, aku nggak mau putus sama dia adalah sumber kebahagiaanku, kayaknya dia yang memberi aku bahagia deh. Allah tuh merasa terkhianati nggak sih kalau kayak gitu? Aku mikirnya kayak gitu ya, padahal dia yang memberi nikmat bahagia itu. Tapi kenapa kamu ngomongnya kalau dia yang memberi kamu bahagia gitu? Kayak iya sih, kalau kamu ngomong sama dia kalau kamu ngomong sama dia kalau kamu ngomong sama dia kalau Allah yang memberi kamu bahagia bukan dia, ya kamu bakalan dicap freak sih. Iya pasti, ya nggak tahu deng, menurut aku gitu, feeling aku gitu, logika aku juga ngomong gitu ya. Baik-baik deh sama pacarmu, memang pacaran tuh riweh ya, ribet banget, makanya nggak usah pacaran deh. Terus nih ada juga nih temen aku yang bilang gini, kayaknya pacaran itu merupakan sumber kebahagiaan ya, kalau nggak pacaran tuh kayak nggak bahagia gitu. Kamu hidup di dunia sebelah mana sih? Kamu hidup zaman apa gitu? Aduh, bingung aku tuh sama kamu. Kayak nggak melulu bahagia tuh kan nggak melulu soal pacaran ya. Aku dapat nilai 100 di ujian aja aku udah bahagia setengah mati gitu. Kalau aku dapat nilai 100 di pelajaran pelayanan farmasi satu nih, aku udah bahagia banget. Di pelajaran farmakologi juga aku bahagia banget. Di pelajaran apa lagi ya? Banyak deh pelajaran yang bikin aku bahagia tuh kalau dapat nilai 100 gitu. Nggak melulu soal pacaran kan? Nah, gitu. Makanya jangan di stuck pikirannya di pacaran aja. Aku juga pengen pacaran nih sebenarnya, tapi Kak, aku mikir gitu, itu kan zina, itu dosa gitu Kak. Mending langsung nikah nggak sih gitu. Aduh, kebanyakan halu kayaknya aku nih. Oke, lanjut nih. Kebahagiaan itu datang dari Allah. Ya mungkin menurut beberapa orang nggak tahu nih, tapi menurut aku iya gitu. Kayak bahagia tuh datang dari diri sendiri gitu. Kata orang katanya bahagia itu dari diri sendiri. Menurut aku bahagia itu datang dari Allah untuk kita diri kita sendiri gitu. Kita dikasih nikmat buat bahagia, untuk bahagia, jadi kita membahagiakan diri sendiri biar kita bahagia gitu. Wah, kalian ngerti gak sih yang aku maksud? Aduh, belibet banget kalau aku ngomong. Terus nih, kalau memang belum bahagia nih, trust me, kalau memang belum bahagia hari ini, percaya besok pasti bahagia. Besoknya kalau kamu belum bahagia, besoknya lagi kamu pasti bakal bahagia. Percaya, karena memang Allah itu memberi nikmat bahagia tuh kapan saja dan di mana saja, dengan siapa saja, untuk apa, semuanya sudah direncanakan oleh Allah gitu. Terus nih, ini banyak banget nih, kok aku belum bisa bahagia. Nggak tentang pacar nih, mungkin memang kamu kurang bersyukur. Mungkin kamu kurang bersyukur, mungkin kamu belum memperbaiki diri, mungkin kamu terlalu jauh sama Allah. Makanya yuk sholat, kita dekatkan diri sama Allah biar kita bahagia, biar hati kita gak resah, biar hati kita tenang. Karena sebaik-baiknya cinta itu
cinta yang tulus sama Allah, cinta dari Allah, cinta kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang cinta yang cinta gitu pokoknya. Aduh, nggak bisa jelasin dah. Nih, terus nih aku dapat dari scroll TikTok kan. Ada TikTok video orang luar sih sebenarnya. Ya aku sedikit mengerti lah bahasa mereka kan ya. Dia bilang ketika aku sadar bahwa dia memang orang yang tepat tapi di waktu yang salah. Terus kemudian ada mbak-mbak ukti yang men-stitch itu apa ya, pokoknya di stitch lah video TikToknya itu. Dia bilang dia nggak percaya dengan konsep apa itu tadi, orang yang tepat di waktu yang salah, karena Allah itu punya rencana yang sebaik-baiknya rencana, karena Allah karena Allah itu sebaik-baiknya skenario gitu kan ya. Jadi memang itu semua pasti, dibalik itu semua tuh rencana Allah tuh ada gitu. Maksudnya kayak rencana Allah tuh lebih baik daripada itu gitu. Aduh, aku ngomong belibet banget sih, aduh maaf ya. Rencana Allah itu adalah kayak mungkin sekarang kamu belum bahagia dengan orang itu, mungkin bukan waktunya yang salah, tapi memang belum tepat aja gitu. Kayak pasti Allah akan memberikan orang yang tepat di waktu yang tepat gitu. Jadi jangan percaya dengan kata-kata si buaya itu ya, yang itu ya, gak usah dipercaya ya. Yuk perbaikin diri aja, perbanyak sholat, perbanyak zikir, lebih dekat sama Allah gitu. Trust me, itu bakal bikin kita bahagia tanpa harus punya pacar, karena aku mengalaminya secara langsung gitu. Habis nggak sama dia lagi, kayak aku lebih percaya diri mungkin ya, bertambah, terus lebih apa ya, lebih dekat sama Allah sih yang pasti gitu. Lebih dekat, mungkin deket lebih banyak daripada deket sama dia gitu. Oke. Nih aku tadi abis ngaji, abis sholat isya, aku dengerin lagu kan dari Fiersa Besari nih, Bung Fiersa. Apa ya judulnya, pelukku untuk pelikmu kayak, kalau nggak salah, pokoknya yang itulah. Nih kutipan favorit dari lagu itu yang menurut aku bagus banget itu, aku nggak bisa nyanyi deh. Kita perlu kecewa untuk tahu bahagia. Terus bukankah luka menjadikan kita saling menguatkan? Iya bener banget. Kita harus kecewa dulu untuk tahu bahagia. Tapi bukan berarti kita harus mengecewakan diri sendiri gitu ya. Enggak gitu konsepnya. Maksudnya tuh kita perlu kecewa. Maksudnya ya tau lah, kita kayak apa ya, kayak pepatah itu loh yang mengatakan berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, gitu kata pepatah itu, kayak gitu. Nah terus nih katanya juga kan, luka itu menjadikan kita saling menguatkan. Emang bener ya? Menurut aku sih iya, karena berdasarkan pengalaman aku, memang luka itu adalah sebuah pengalaman yang nyata gitu. Dan kita juga bisa belajar gitu dari luka itu untuk tidak mengulanginya lagi, karena ya memang sakit, luka itu kan sakit gitu. Terus habis itu luka itu kan menyebabkan kecewa tuh, ya nggak sih? Kayak kita luka nih habis diputusin pacar, terus habis itu kita kecewa, terus habis itu kita realize kalau memang kita tuh nggak butuh dia gitu, kita bahagia tanpa dia gitu. Ya aku kebanyakan gitu ya, astagfirullahaladzim. Oke, pokoknya gitu. Gitu lagi. Nah berdasarkan kutipan dari Bung Fiersa tadi nih, kayak kita kayak apa ya, realize nggak sih
Iya, memang bener gitu, kutipannya itu memang bener, kita perlu kecewa untuk tahu bahagia kan gitu. Wah, kita udah ngobrol berapa lama ya ini? Udah sekitar 19 menit atau 18 menit? Ya 19 menit dah. Oke, karena udah lama banget kita ngobrol, kayak udah aku capek juga ngomongnya dari tadi. Oke, maaf ya kalau aku ngomongnya kecepatan atau agak belibet gitu, karena memang aku orangnya kalau ngomong tuh suka belibet. So yeah. Thank you, terima kasih yang udah nonton, yang udah dengerin. Ya mungkin memang agak membosankan ya, 18 menit nggak ngapa-ngapain, 19 menit nggak ngapa-ngapain gitu, kayak membosankan banget nggak sih? Tapi sekiranya tugas saya sudah selesai ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gak usah di subscribe juga nggak apa-apa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.